Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Untuk mulainya silakan teman-teman buka terminalnya. Kita akan masuk ke JavaScript tutorial. Kita akan membuat direktori 151 terkait dengan keyboard event ya. Kita mempelajari terkait dengan keyboard event. Kita akan masuk ke 151 keyboard event. Kita akan clear screen. Kita akan buka filmnya. Kita akan buka sidebarnya. Oke, kita akan tekan A dan kita akan buat file index.html. Oke, ya tekan A lagi, kita buat folder JS dan file script.js. Oke ya, kita membuat dua file. Pertama, untuk di file yang HTML kita akan buatkan basic tag HTML. Seperti ini, CSS-nya kita hapus. Kita buat sederhana aja. Kemudian JavaScript-nya ini akan kita geser ya ke bawah. Kemudian di dalam ini kita akan buat sebuah input karena kita terkait dengan ini ya, action di keyboard. Kita akan buat masukkan teks misalkan, kemudian kita tambahkan di sini buat input teks. Kemudian kita kasih ID-nya ini message misalkan ya. Name-nya ya nggak apa-apa lah, kita kosongkan. Kalau mau diambil tambahkan aja segini message. Kita save. Oke, kita tekan escape, headbar-nya kita tutup. Kita buka dulu JavaScript-nya ya, belum kita buka. Headbar-nya kita tutup. Nah, kita sudah. Nah, sekarang kita akan coba membuat event di keyboard. Jadi event keyboard adalah event yang terjadi ketika pengguna menekan suatu atau menekan sebuah tombol pada keyboard. Ada tiga jenis event di keyboard. Pada JavaScript ada key down, ada key press, dan key up. Nah ini ya, key down yang press ke bawah, key up melepaskan keyboard, dan key press menekan keyboard. Oke, kita akan coba tambahkan. Tadi kita sudah membuat sebuah input ya, di sini namanya message. Kita akan coba di sini mengambil let message sama dengan kita akan ambil dari dokumen get element by ID. Kita akan ambil message seperti ini ya. Nah, di sini kita akan message. Nah, kita akan gunakan add event listener-nya. Kita akan ambil ya. Kita akan key down. Nah, kita akan console.log. Kita akan tambahkan sebuah tag key down. Kita akan tambahkan di sini sebuah function untuk event key-nya ya. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan console.log misalkan event key log key down. Ini kita ambil key code ya. Ini kita ambil dari event, jangan key code lah, udah deflected ya. Kita ambil key-nya doang aja ya. Kita ambil key-nya. Kemudian ini kita duplikat ke bawah. Ini kita lokasi ya. Kita buat di sini lokasi. Berarti kalau lokasi di sini event location ya. Event location. Oke, ini event untuk key down. Nah, sekarang kita akan buat untuk key press-nya. Nah, ini tinggal kita duplicate aja nih ke bawah. Ini eventnya key. Sekarang kita ambil key press. Nah, ini key down kita ubah jadi key press. Ini ganti dengan key press. Ini juga kita ganti dengan key press. Oke, ini kita buat lagi satu lagi ya. Kita buat satu lagi, ini key up. Key up. Nah, ini tinggal kita ganti key up. Ini kita ganti lagi
key up. Ini juga kita ganti dengan key up. Oke, kita save. Nah, sekarang kita coba untuk jalankan Ctrl L live servernya ya. Oke. Kita akan coba di sini menginspeknya, buka ya konsol. Nah, sekarang kita akan coba masukkan A. Nah, lihat tuh. S, D, E. Nah, ini semuanya eventnya muncul ya. Jadi ini ada paling atas ada key-nya A, kemudian event key down A, lokasi key-nya down-nya 0. Ini tidak ada ya, lokasinya 0 semua. Nah, itu event untuk ketika kita menggunakan ini ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat sebuah event untuk aksi enter ya. Terkadang kan kita melakukan sesuatu yang sering biasanya digunakan tuh enter ya. Ketika kita sudah input kemudian enter, dia akan masuk ke proses selanjutnya. Dan juga biasanya kalau misalnya kita aplikasi web based tapi mau menggunakan barcode juga seperti itu ya. Jadi ketika scan dia akan menyekan menjadi sebuah barcode, translate barcode-nya. Dari barcode itu maka action selanjutnya adalah enter di bagian terakhir. Nah, kita akan coba ya, di sini saya akan menambahkan P untuk nanti outputnya. Ini akan kita tambahkan ID namanya output. Nah, ini masih kosong ya, seperti ini. Output message. Nah, kita akan balik lagi ke sini. Nah, di sini nah ini tidak akan kita pakai, kita akan remark dulu ini sebagai pengetahuan aja tadi ya. Nah, kita akan buat di sini untuk message-nya, message kita akan ambil, event listernya, kita gunakan key up ya. Jadi ketika kita up dia akan memberikan respon. Nah, kita akan ambil di sini event key enter. Nah, ini sebenarnya enter aja sudah cukup, tapi kan kita gunakan or. Walaupun ini sudah defracted, sudah tua ya, ya sudah apa-apa. Event kita gunakan key ya, event dot which. Nah, which untuk enter tuh 13. Nah, ini lihat udah ada keterangannya ya. Nah, di sini kita akan coba untuk mengambil, jadi kan output ya, kita buat ambil variabelnya output sama dengan kita akan ambil dokumen get element by ID output. Nah, kita akan outputnya kita akan ambil, kemudian kita akan isi dengan text content. Nah, kita akan isi dengan misalkan apa ya, tadi kan kita memiliki message ya di inputan, kita akan ambil message.value. Nah, seperti ini ya. Nah, kita akan tambahkan di sini bukan hanya message, kita tambahkan sebuah key ya. Kita akan tambahkan misalkan key-nya. Kita tambahkan di sini event key ya. Oke, kita save. Nah, ini ya, kita akan hapus dulu. Kita akan masukkan misalkan pojok kode. Kita akan enter. Nah, lihat ya. Ini teksnya pojok kode dan key-nya adalah enter. Jadi tutorial kita enter lagi tuh. Kita berhasil menambahkan action dan kita melakukan ke proses selanjutnya, yaitu dengan menggunakan ini. Ini sebenarnya di dalam sini nanti bisa teman-teman isikan apapun terkait dengan hal-hal yang dilakukan untuk memproses ini inputan user. Ketika inputan masukkan kemudian enter, maka akan proses selanjutnya bisa ngeget dengan ajak ke database, kemudian ada proses misalkan ngecek stok, kemudian dari stok itu ketika kita tekan enter dia akan menambahkan row baru, terus menambahkan row baru. Kalau misalkan dia menambahkan item yang sama, dia akan menjumlahkan item. Kalau misalkan dia itemnya baru, dia akan menambahkan itemnya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.